Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di acara Cerita Kita. Oke, malam hari ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan yang tidak sesuai dengan realita atau ekspektasi mahasiswa. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir nih dua orang mahasiswa yang berasal dari UIN Alauddin Makassar, akan membagikan sedikit informasi atau pengalaman-pengalaman yang mereka lalui ketika berkuliah. Yang pertama ada Kak Rani. Halo Kak Rani. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya apa saja akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini selain berkuliah, saya menyempatkan waktu atau mengisi waktu kosong saya dengan bekerja. Wow, sangat produktif ya Kak betul. Rani ini. Kalau boleh tahu Kak Rani, jurusan yang dipilih apa nih di UIN Alauddin Makassar? Jurusan yang saya ambil di UIN Alauddin Makassar itu jurusan jurnalistik, Kak. Oh, jurnalistik ini sih spesifiknya di bidang apa nih Kak? Lebih ke kerja-kerja jurnalis lah. Oh, seperti itu ya. Apa sih Kak kerja-kerja jurnalis itu? Kan banyak nih orang awam yang tidak tahu. Mungkin bisa diberitahu agar mereka Ya, lebih tahu. diperkenalkan Iya, seperti itu, Kak. betul. Kerja-kerja jurnalis itu seperti yang biasa kita lihat di berita sebagai presenter, wartawan, dan Reporter Kak ya? iya, reporter. Oh, iya, seperti Begitu, Kak. itu. Oh, jadi jurnalis ini lebih ke media ya, Kak? Iya, lebih ke media. Bagus ya. Iya, artinya ini jurusannya ini memiliki prospek kerja yang Bagus. Iya. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kita yang Kedua nih. Narasumber kita ini ada Karisna. Halo Karisna. Halo Kak, Gimana nih kabarnya malam hari ini? alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu apa sih kesibukan Karisna akhir-akhir ini? Ya kan tentunya kita kan mahasiswa, otomatis kuliah Kak. Nah selain dari kuliah juga saya berorganisasi. Saya terjun di organisasi. Organisasi apa tuh, Kak? Ada 2 organisasi Kak. Yang pertama di HMJ Himpunan, HNJ ya. ya, dan kedua di UKM Wasila. Apa itu Kak Wasila? Kalau Wasila itu Kak wartawan kampus. Kalau boleh tahu nih Karisna, kenapa sih memilih organisasi tersebut? Apa tadi Wasila ya? Iya, Apa Kak. apa sih alasan Karisna untuk memilih organisasi itu? Apakah ada kesinambungan antara jurusan yang Karisna pilih dengan organisasi itu? Tentunya ada dong Kak. Kan kalau kita masuk di organisasi kita lebih banyak menimba ilmu. Dan kan kalau di organisasi Wasila itu sendiri Kak, kita langsung bisa praktik. Ya, Ternyata lebih banyak praktiknya ya. Iya. Kak? Jurusannya Karisna apa itu? jurnalis Kak. Oh, sama ya? jurnalistik, iya. Sama ya jurusannya. Sudah kenal sebelumnya? Sudah, Kak. Sudah. Asik. Kalau boleh tahu kenalan di mana nih Kak? Karena kita ini satu angkatan, tapi beda satu kelas. angkatan. Ya, dari maba memang kenal Kak. Oh, bestie ya? Cukup tahu lah Kak. Kalau Karisna, kan Kak Rani tadi sudah menjelaskan alasan Kak Rani memilih jurusan tersebut. Kalau Karisna, kalau boleh tahu nih apa sih alasan Karisna memilih jurusan jurnalistik? Ya, saya suka menulis juga, mendesain, dan itu masuk di dunia jurnalis. Oh, selain jurnalis ini di media, ternyata dia juga yang bagian desain-desainnya, menulis berita juga itu adalah tugas jurnalistik ya? Iya. Wow, bagus ya. Banyak sekali ternyata ilmu yang Didapatkan ya? Iya, betul. Kalau di desain itu sendiri Kak, orang tanpa membaca sudah sudah maknanya, mengetahui, ya. iya, bilang, oh ternyata ini maknanya, iya maksud. Apalagi kan banyak orang yang malas untuk baca yang panjang Iya, ya, jadi betul itu, Kak. Iya, Lebih ingin melihat gambarnya saja Iya, ya Kak. ilustrasi. Nah, Iya. kita itu di Wasila belajar ilustrasi. Jadi Wasila banyak nih memberikan ilmu baru atau pengetahuan baru kepada Karisna ya. Iya, betul sekali, sangat membantu. Makasih Wasila. Ah, Kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini udah semester berapa nih Kak? Sudah semester 6, Kak. Kalau Karisna? Sama semester 6 juga. Ternyata sudah di ujung Iya, masa betul, perkuliahan Kak. ya.
pengalamannya di dunia perkuliahan ini sudah jauh ya. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih terkait apa aja sih yang Kak Risna dan Kak Rani telah alami di bangku perkuliahan. Iya, betul. Oke, kita ke Kak Rani dulu nih. Gimana sih ekspektasi Kak Rani sebelum memasuki dunia perkuliahan? Apakah sesuai dengan realitanya atau malah sebaliknya nih Kak? Kalau menurut saya itu tidak sesuai ekspektasi karena tentunya bukan hanya saya pribadi, tapi kalangan masyarakat atau orang-orang yang belum masuk di dunia perkuliahan itu pasti melihat dari film-film, sinetron, bahkan FTV, hanya melihat dari gambaran senang-senangnya saja atau perjalanan perkuliahan itu fleksibel. Tapi kenyataannya di dunia perkuliahan itu mengajarkan kita kedisiplinan tinggi, dan bukan itu saja, tapi banyaknya tekanan akademik atau tugas-tugas yang diberikan, dan tidak sama dengan dunia waktu kita SMA. Berarti berbeda ya antara zaman SMA dengan zaman perkuliahan ya Kak? Iya, sangat berbeda sekali. Apa tuh Kak perbedaannya kalau boleh tahu nih? Perbedaannya itu contohnya kalau di SMA kita itu lebih diawasi oleh guru, tapi kalau di perkuliahan itu kita itu kayak berjalan sendiri. Berarti kita dituntut ya untuk mandiri. Iya, sangat dituntut Jadi sekali. masuk tidak masuk ya urusan mahasiswa Iya. ya. Dosen tidak Tidak begitu ya. mengurusi. Jika tidak diurusi ya pasti kita bakalan lihat di portal kita itu masalah tanggung jawab. Berarti lebih berdampak lebih ke nilai akademik kita ya. Iya, tekanan akademik. Rupanya kita asik banget nih ya dengan Kak Rani. Sampai-sampai kita lupa dengan narasumber kita yang satu ini. Bisa aja deh Kak. Kalau Kak Risna sendiri nih, apakah ada perbedaan antara ekspektasi dan realita Kak Risna ketika memasuki dunia bangku perkuliahan itu sendiri? Ya otomatis ada ya Kak. Kalau awal-awal itu cukup tidak kira sama, ternyata pas di semester atas, mulai dari semester 3 ya saya sudah merasakan bahwa ternyata kuliah sepahit ini ya ternyata. Seberat itu ya. Biasa ini. Tapi selain dari itu ya Kak, kita juga dapat senang-senangnya dari teman-teman, dan juga kan saya bergelut di organisasi ya Kak tentunya. Jadi ya itu saya bisa rasakan juga kesenangan sedikit. Meskipun banyak tugas Iya, tapi betul, ada betul teman sekali, Kak. yang membantu begitu kan, Iya. jadi semangat ya Iya, Kak. Kak. Selanjutnya nih Kak Risna, kan apakah ada hal yang membuat Kak Risna terkejut atau culture shock ketika kuliah? Kan Kak Risna itu adalah anak rantau ya. Iya betul sekali Kak. Dari mana tuh Kak kalau boleh tahu? Dari Mamuju Kak. Wow, Mamuju ya. Beda provinsi ya? Di Iya, di Sulawesi Barat ya kalau nggak salah. Iya betul Jauh, sekali. jauh sekali ya. Kak Risna di sini ngekos atau tinggal sama keluarga atau gimana? Ngekos Kak. Wow, ngekos ya. Kalau kan Kak Risna ini ngekos, biasanya kan tinggal dengan orang tua. Adakah hal yang membuat Kak Risna kaget begitu? Iya Kak, otomatis ada dong Kak. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Selain kita memikirkan makanan apa yang mau dibuat besok, kita juga tidur sendiri. Jadi kalau kita sakit Kak, urusin diri sendiri. Iya, apalagi keluarga Iya. jauh ya. Iya betul sekali Kak. Jadi sedih Kak. Aduh, lagi Kasian sekali. auto curhat nih ya. Maaf ya Kak. Tidak apa-apa. Sedikit Tidak apa-apa Kak. Meluapkan isi-isi Hati. ya. Oke, kita ke Kak Rani lagi nih Kak. Gimana nih Kak, menurut Kakak apakah ada culture shock Kakak nih selama memasuki dunia perkuliahan? Pastinya ada sih. Kayak contohnya itu lebih ke sosial. Saya lihat di dunia perkuliahan itu kebanyakan Circle. ya. Oh, berkelompok ya. Berkelompok. Jadi kalau kita tidak pandai mencari teman ya pasti kita merasa tidak punya teman atau kayak terasingkan di kelas itu. Jadi kita cari
berteman atau kelompok yang menurut kita itu sehat. Jadi kita hanya pintar-pintar bersosial saja. Oke, kalau menurut Kak Rani sendiri, cara memilih pertemanan yang sehat itu seperti apa, Kak? Kalau saya pribadi ya, mencari pertemanan itu pasti yang satu itu, yang paling utama itu pasti sefrekuensi. Iya, sefrekuensi sih penting ya. Sangat penting, karena kalau tidak sefrekuensi bakalan toksik banget gitu pertemanan. Jadi tentunya kita harus mencari teman itu sesuai kebutuhan kita, atau lebih mencari pertemanan yang sehat. Tentunya pasti berfrekuensi, sefrekuensi lah. Nah, kalau Kak Rani sendiri, menurutnya memilih pertemanan yang baik adalah yang sefrekuensi. ya. Kalau Kak Risna, cara memilih pertemanan supaya tidak toksik nih Kak, bagaimana sih Kak? Iya. Kalau saya melihat dulu, kita dari melihat saja pertemanan, dari melihat saja orang, kita sudah tahu, oh ternyata dia begini. Jadi kita harus melihat dulu cara dia bicara, memperlakukan kita bagaimana. Jadi menurutku ya sangat penting lah teman di bangku perkuliahan. Apalagi kalau ada circle lain yang membuli kita, otomatis kita teman yang mendukung ya, sangat dan membela. mendukung. Dan temanku begitu, dia sangat mendukung saya. Wow, Wow, bagus ya temannya. Iya, dan sangat sehat banget. saling merangkul ya. betul. Iya. Nah, teman saya sendiri itu walaupun dia walaupun saya di roasting atau dibully, mereka itu sangat Menjadi garda terdepan. Iya. Selalu ada ya untuk karisma. Wow, bagus ya temannya. Pertemanan ini sangat sangat mendukung. sehat. Iya. Wow. Ini patut Mendukung dicontoh nih sekali. untuk kalangan-kalangan muda di luar sana. Iya. Jangan harapanku ya Kak, di luaran sana, jika ingin mempunyai circle, carilah teman yang sehat. Nah, teman yang sehat itu menurut saya jangan melihat dari pandangan outfit dan juga cara berpakaiannya, tapi lihatlah dari caranya dia belajar dan membantu kita, support, sama-sama support. Ya, itu sih Kak menurut saya pribadi. Ternyata memilih teman itu nggak mesti nilai dari penampilannya saja ya, betul tetapi sekali. dinilai Betul, dari betul. dalam Hatinya. dan perilakunya Ya, terhadap betul. kita. Ketulusannya. Oh iya. Iya Kak. Menarik ya. Iya, betul. Iya. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang tantangan terbesar yang kakak-kakak hadapi ketika memasuki dunia perkuliahan. Mungkin dari Kak Rani terlebih Kak dahulu. Rani. Sejauh ini tantangannya cuman tugas. Wow, tugas ya. Iya, karena apalagi kalau semisal dari mata kuliah bertepatan dengan mata kuliah lain, memberikan tugas itu sangat Padat ya. sangat padat. Padat. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa yang bekerja, pasti kayak sekali keteteran membagi waktunya. Ya. Kalau Kak Rani sendiri, bagaimana sih cara membagi antara kerja tugas, kuliah? Mungkin bisa dibagikan kepada penonton kita nih. Kalau saya sih untuk memanage waktu itu lebih membuat schedule ya. schedule dari semisal tugas pertama atau tugas kedua tidak kayak Tidak bertabrakan ya. tidak bertabrakan, pasti kita bakalan memprioritaskan tugas yang lebih sudah ada waktunya, kayak deadline-nya, pasti kita memprioritaskan dulu itu. Jika sudah kita membagi lagi atau mengisi dengan bekerja. Kalau Kak Rani sendiri nih, tim yang kerjain tugas dekat deadline atau jauh dari sebelum Sebelumnya. deadline, kayak tiba dikasih tugas langsung kerjain atau nantilah? Kadang-kadang sih kalau semisal kepikiran atau ingat dengan tugas yang deadline, biasanya sudah memasuki deadline baru dikerjakan. Biasa juga untuk tidak bertabrakan dengan tugas-tugas lain, harus dikerjakan dulu.
Begitu ya kalau menurut Kak Rani. Kalau menurut Kak Risna nih, tantangan terbesar ketika memasuki bangku perkuliahan. Ya, tantangan sendiri itu ya terutama itu tadi yang pertama, kita ngekos sendiri, jauh dari keluarga, dan kalau di dunia kampus itu ya palingan tugas-tugas ya Kak. Apalagi kalau tugas itu yang diberikan deadline-nya cukup cepat ya. Kalau untuk tugasnya sendiri nih Kak, lebih keseringan tugas kelompok atau individu? Ya, kalau di jurusan saya sendiri itu ada dua, ada tugas kelompok maupun ada tugas individu. Tapi lebih dominan kemana Kak? Ke tugas kelompok atau individu? Kalau untuk semester ini Kak, dominan ke tugas kelompok sih. Kelompok ya. Kalau Kak Risna sendiri, tim tugas individu atau tugas kelompok nih? Kalau menurut saya sendiri mending tugas individu ya Kak. Oh, kenapa nih Kak? Iya. Iya, karena kalau tugas kelompok itu kebanyakan orang itu cuma numpang nama. Bahaya ini. Iya, betul. Tapi itu sering sekali ya kita Iya, hadapi. sering kali. relate sekali itu Kak, relate sekali di dunia perkuliahan terutama. Kalau Kak Risna nih, ketika ada teman yang numpang nama, itu lebih memilih untuk blacklist atau ya udahlah masukin aja gitu. Oh, kalau menurut saya pribadi ya Kak, saya tanya dulu. Kalau memangnya dia tidak mau kerja ya mau tidak mau saya harus kerja daripada kita tidak dapat Mengorbankan nilai ya. mengorbankan nilai. Apalagi kalau tugas media Kak, kita tidak boleh sepelekan itu. Iya betul. Iya betul. Karena mempengaruhi ya Iya. terhadap nilai. Iya, kalau bagiku sendiri ya Kak, kalau mereka yang tidak mau kerja tugas, ya biarin dia jadi tidak dapat ilmu. Kalau memangnya dia tidak mau kerja kelompok toh Kak. Nah, saya sendiri pribadi bisa dapat ilmunya, dapat nilainya juga Kak, terutama. Ya, betul. Karena kan kita datang ke sini untuk Menimba ilmu ya. Betul sekali, Kak. Karena kita sudah ngobrolnya terlalu jauh nih, kita harus kembali lagi ke tema yaitu ekspektasi dan realita. Menurut kakak sendiri nih Kak Risna dan Kak Rani, apakah film memiliki pengaruh besar terhadap ekspektasi kakak tentang dunia perkuliahan itu sendiri? Kak, siapa dulu yang mau jawab? Kak Rani dulu deh. Iya Kak Rani. Kalau pengaruh dari film sih pastinya sangat besar kemungkinan kita terpengaruh, apalagi belum memasuki dunia perkuliahan. Karena kembali lagi dunia film itu dengan dunia perkuliahan sangat berbeda, dan dunia film itu lebih menggambarkan kebebasannya. Jadi pasti mahasiswa atau orang yang belum memasuki dunia perkuliahan sangat berpatok pada kebebasannya saja, tidak melihat dari bagaimana tekanan akademik, finansial, dan sosial. Berarti di film-film itu hanya sisi senang-senangnya saja ya. Sedih-sedihnya tidak ya. Menangis Nggak kerja ditampilkan ya. tugas. Iya, betul sekali. Iya, aduh. Karena lebih kebanyakan di film itu baru masuk kelas sudah bel, belum mengerjakan tugas pasti sudah bel. Iya. Lebih kebanyakan begitu sih kalau melihat dari film. Kalau Kak Risna sendiri gimana nih? Oh, tentunya banyak ya pengaruh dari film itu sendiri, terutama kita sebelum menginjak dunia perkuliahan ya Kak. Kan sebelum saya SMP lah. Saya itu terlintas di benakku, kan kita sering menonton ya film-film ataupun sinetron di televisi. Nah, kalau kita melihat itu orang yang kuliah, kita cuma dapat percintaan di dalam, kayak romansa lah. iya romansa, dan juga kesenangan, kebebasan, dan kayak betul-betul kalau masuk di dunia perkuliahan bakalan begini ya nantinya, dan ternyata itu sangatlah berbeda ya Kak. Berbeda jauh ya, Kak. Berbeda sangat jauh. Dari sesuai ekspektasi. Iya. Di film orang pemainnya ini hanya nenteng-nenteng tote bag ya, ternyata isi tote bagnya berat sekali ya. Bebannya Iya. begitu berat ya ternyata. Ternyata bukan cuma di sini ya Kak, ternyata di sini. Langsung ke pikirannya. Iya, betul. Lebih ke mental Kak, lebih ke mental. Iya betul. Berat ya Kak. Berat sekali Kak. Iya. Oke, sekarang kita ke Kak Risna lagi nih. Gimana sih cara Kak Risna menyesuaikan diri terhadap realitas yang terjadi di dunia perkuliahan? Ya, kalau menurut saya sendiri ya Kak, otomatis kita jalani karena pasti akan terlewat itu masanya Kak.
setiap masa ada orangnya, setiap Iya. orang Oh, ada betul masanya. sekali. Iya Kak. Nah, apalagi kan di dunia perkuliahan bukan kayak yang belum memasuki lah dunia kerja. Jadi kita kan masih mahasiswa, masih ada teman, iya begitu. Nah, kalau kerja tugas kan biasanya juga ada tugas kelompok. Jadi walaupun ada tugas individu, kita seimbangkan juga dengan tugas kelompok. Jadi cukup meringankan ya Kak. Iya. Artinya tugas kelompok ini sangat Iya. membantu ya. Iya. Dibandingkan dengan tugas individu. Iya, kalau temannya mendukung ya, kalau tidak Betul sekali, Kak. Aduh. Kalau cuma numpang nama doang, Aduh. jadi beban kelompok ya. Waduh. Oke, kita ke Kak Rani nih. Gimana Kak Rani menyelesaikan diri terhadap realitas yang terjadi di dunia perkuliahan, Kak? Kalau saya sendiri sih cepat-cepat beradaptasi ya, walaupun berat, kita harus menjalaninya. Kita harus menjalani apa yang kita mulai. Kalau Ya, kita harus menyelesaikan apa yang telah kita pilih ya, Kak ya. Iya. Walaupun berat. Iya, walaupun harus diterpa begitu banyak Tugas. ya. Kita harus jalani. Oke, buat pemirsa nih yang hadir di studio malam hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya langsung nih kepada dua narasumber kita. Saya Kak, perkenalkan nama saya Hamna Zahrani, bisa disapa akrab Rani. Untuk pertanyaannya untuk kakak-kakak narasumber, yaitu bagaimana kakak mengatur waktu antara kuliah tugas dan kegiatan lainnya? Oke, untuk narasumber kita nih, siapa nih yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Hamna ya namanya? ya, Kak Hamna? Siapa nih? Ya, mungkin saya ya. Ya, silahkan Kak Risna. Apalagi tadi pertanyaannya Kak? Pertanyaannya itu bagaimana cara Kak Risna mengatur waktu antara kegiatan kampus dengan tugas perkuliahan? Nah, antara mengatur waktu ya Kak. Tentunya saya lebih mementingkan tugas dulu. Kan kita tidak bisa masuk di organisasi tentunya kalau tidak masuk di kampus itu sendiri. Jadi kita harus mengerjakan tugas kewajiban kita ini sebagai mahasiswa. Oh, rupanya Kak Risna ini lebih mementingkan dunia perkuliahan karena dunia perkuliahan ini merupakan tujuan utamanya nih ya. Ya, betul sekali Kak. Oke, pemirsa ada lagi? Saya Kak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Wahida, mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar. Pertanyaan saya, bagaimana kakak menghadapi stres atau tekanan dalam perkuliahan? Itu saja. Rupanya pertanyaannya sudah dicerna dengan baik ya Kak Rani. Iya. Kalau saya sendiri sih untuk menghadapi tekanan di dunia perkuliahan itu tentunya saya mencari mencuri waktu luang dengan healing tentunya. Mungkin itu saja. Healing solusinya ya Kak. Healing. Biasanya nih Kak, healing kemana? Kalau saya sih tergantung waktunya sih. Kalau semisal waktunya banyak pasti dengan berwisata pantai kah atau ke gunung. Oke, mungkin masih ada lagi nih dari pemirsa yang hadir di sini. Saya Kak, Silahkan Kak. perkenalkan nama saya Nitra. Saya ingin mengajukan pertanyaan yaitu apa mata kuliah favorit Anda? Wow, mata kuliah favorit nih. Siapa nih yang mau menjawab pertanyaan dari? Mungkin kalau bagi saya di semester 1 itu ya Kak, tentunya saya dapat mata kuliah ilmu komputer. Wow, ilmu komputer. Kenapa tuh nih. Kak mata kuliah tersebut kakak favorit? Sangat membantu ya Kak tentunya. Komputer. Apalagi di bidang komputer itu sendiri. Kita dapat mempelajari cara membuat halaman baru, cara membuat penomoran, serta daftar pustaka, catatan kaki, dan juga menyeluruh lah Kak. Rupanya mata kuliah aplikasi komputer ini
memiliki banyak manfaat Iya. nih untuk Karisna sehingga Karisna memfavoritkan mata kuliah tersebut. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari penonton karena penontonnya ini sangat excited Iya, untuk antusias iya ya. betul untuk bertanya. Silakan jika masih ada. Saya Kak, perkenalkan nama saya Wanda Maharani Hakim. Pertanyaan saya untuk Kak Karisna dan Kak Rani, apa yang membuat Kak Karisna dan Kak Rani bersemangat kuliah? Wow, Wah, pertanyaan yang iya. sangat menarik. Iya betul. Kak Rani aja deh, karena Kak Risna kan udah nih. Sekarang giliran Kak Rani nih. Yang membuat saya bersemangat hari ini untuk berkuliah itu tentunya kita harus menjalani yang kita sudah mulai. Karena tidak semua remaja atau orang memiliki kesempatan untuk berkuliah. Sangat susah untuk masuk di dunia perkuliahan, apalagi melalui jalur tes. Mungkin itu saja, Kak. Untuk Kakak sendiri nih jalur masuk ke PTN-nya itu jalur apa, Kak? Kalau saya sendiri sih di UIN itu saya mendaftar di jalur UMM atau jalur mandiri. Oh, mandiri ya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelum menutup, mungkin ada tips dari Kakak Rani dan Karisna untuk calon mahasiswa baru agar tidak kaget menghadapi dunia perkuliahan itu sendiri. Dari Kak Rani? Ya. Silahkan Kak Rani. Kalau saya sendiri sih tipsnya, kalian itu harus meriset dulu apa-apa yang kamu geluti atau minat kamu untuk memasuki jurusan tersebut. Jangan sampai kalian itu salah jurusan. Mungkin itu saja. Karisna? Kalau menurut saya pribadi, tips yang pertama itu otomatis ya sama dengan Kakak Rani, pilihlah jurusan yang menurutmu kalian bisa bergelut di situ. Yang sesuai dengan passion kita ya, Iya, Kak. betul sekali, Kak. Dan kalian jangan kaget ya kalau masuk di dunia kampus itu kita harus bisa mengerjakan tugas masing-masing karena di dunia perkuliahan itu ya Kak tidak boleh copy paste sembarangan. Artinya Iya. tidak boleh mengharapkan dari iya. seseorang ataupun dari Google itu sendiri. Harus kita yang punya kosakata untuk Punya kemampuan kita sendiri ya, Kak. Betul. Ya mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol santai kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Kak Rani dan Karisna Sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Iya, sini. Sama-sama, Kak. Iya. Mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol santai kita pada malam hari ini. Terima kasih Karisna dan Iya. Kak Rani sudah Membersamai kita ya. betul. Di tengah padatnya kegiatannya tapi masih menyempatkan untuk hadir. Luar biasa ya. Iya. ini. Sama-sama. Kak. Sama-sama Kak, tentunya kita kan sama-sama sharing juga tentunya. Saling berbagi pengalaman Iya, ya kepada berbagi pemirsa di rumah dan di studio tentunya. Mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol santai kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber Kita ya. yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita, berbagi pengalaman juga kisah kepada para pemirsa yang hadir di sini dan pemirsa di rumah tentunya. Betul. Dan terima kasih juga nih untuk pemirsa yang sudah setia menemani kita dari awal acara hingga penghujung acara. Saya Fitri Ramadhani dan rekan saya Kamila, sampai jumpa di acara talk show cerita kita selanjutnya. Bye-bye.